aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung, tak ada lagi ranting tempat berhinggap, tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Jangan bersedih ketika kau didustakan, jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu, jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu, karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah Dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki, lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas daganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala.
berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi, ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sana ada saudaraku, namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Adas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad SAW. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi? Nabi SAW kembali, dia pulang. Di tengah perjalanan dia mendengar, qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada sekelompok jin. Jin itu berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran ajaba, menakjubkan, ajib. Biarlah manusia menolakmu, biarlah manusia yang aku dan sombong itu tidak menerimamu, tapi ada satu makhluk yang mau menerimamu. Inna, kami dari kalangan jin, sami'na, mendengar Qur'anan ajaba, bacaan Al-Quran yang mengagumkan, yahdi ila rusdi, yang membuat kami lurus berpikir benar. Betapa jin yang dikatakan makhluk jahat, tapi ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran tersentuh hatinya dan dia bersyahadat, anna minnal muslimun, kami ada yang muslim, wa minnal qasitun, kami ada yang kafir. Yang muslim taharrau rasyada, selalu mencari jalan kebenaran. Yang kafir kanu li jahannam hataba, mereka hanya akan menjadi santapan neraka jahanam. Dia kembali ke kota suci Makkah Al-Mukarramah seperti biasa, sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril, membelah dadanya, mensucikan hatinya sampai layak. Lalu kemudian dia pun dibawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Selama ini dia hanya didengar, azab kubur didengar, neraka jahanam didengar, malaikat didengar. Hari ini kami ingin memperlihatkan tanda-tanda itu kepada hamba kami. Jangan bersedih ketika kau didustakan, jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu, jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu, karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu, yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Mana wajah yang glowing, mana rambut yang tak pernah kena ketombe, mana kuku yang sekali salon 3 juta satu kelingking. Semuanya menjadi santapan. Minha khalaqnakum
Dari tanah kau kami ciptakan, kepada tanah kau kami kembalikan. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, dari tanah pula nanti kau akan kami bangkitkan.